penyandang disabilitas dari seluruh Indonesia dalam mengadvokasikan program perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Sebelum acara kami mulai, ada beberapa hal teknis yang kami perlu sampaikan agar acara audiensi dapat berjalan dengan lancar. Pertama, panitia akan mematikan audio semua peserta untuk kelancaran acara hari ini. Kedua, panitia telah menyediakan juru bahasa isyarat untuk kawan-kawan tuli. Yang ketiga, acara akan berlangsung dengan 2 bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk kemudahan komunikasi, panitia telah menyediakan penerjemah yang akan mengalih bahasakan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Mohon kepada Bapak Ibu yang ingin mengikuti diskusi dengan bahasa Indonesia dapat memilih Indonesian dalam fitur live interpretation dengan simbol bola dunia. Jika Bapak Ibu mengaksesnya melalui laptop, simbol bola dunia terletak di antara fitur record dan reaction, namun jika Bapak Ibu mengaksesnya melalui HP, Bapak Ibu dapat menekan tombol titik 3 yang terletak di sebelah pojok kanan bawah, kemudian pilih language interpretation, dan selanjutnya pilih Indonesia. Terima kasih. Saya akan membacakan agenda audiensi hari ini. Pertama-tama kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan Koalisi Penyandang Disabilitas, yaitu Ibu Yeni Rosa Damayanti selaku Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, dan dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan World Bank, Bapak Achim Daniel Srimilen selaku Practice Leader for Human Development. Kemudian akan ada pemutaran video mengenai summary isi kertas kebijakan perlindungan sosial. Lalu ada pemaparan materi oleh Bapak Muhammad Joni Julianto. Lalu akan ada diskusi yang akan dipimpin oleh Ibu Cucu Saidah dan diakhiri dengan foto bersama. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Yeni Rosa Damayanti selaku Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat yang mengkoordinir penyusunan kertas kebijakan perlindungan sosial untuk penyandang disabilitas. Untuk memberikan kata sambutan kepada Ibu Yeni Rosa Damayanti, kami persilahkan. Terima kasih, Feby. Hello, everybody. It's very happy to be here this afternoon. First of all, I would like to thank Mr. Achim Daniel Srimilen and other representatives from the World Bank for accepting us today for this hearing in this happy afternoon. My name is Yeni Rosa Damayanti. I'm from Indonesian Mental Health Association. And with me here are representatives from so many DPOs from all over Indonesia. I think there's about 30 DPOs today that join us in this very happy afternoon. I would like to explain a little bit the background of our meeting today. So people with disabilities throughout Indonesia are increasingly aware of the state's responsibility to provide social protection, especially for marginalized groups such as ourselves. But unfortunately, up to date in Indonesia, very little social protection is available for persons with disabilities, and we have never been really involved by development actors, including the government and others, of the planning of any social protection schemes in Indonesia. And the anxiousness about this issue about social protection for persons with disabilities has been going on for quite some time. Until finally last year, 2021, we decided to jointly drafted our own social protection design that it is suitable for us, for persons with disabilities in Indonesia, in the form of a policy paper. This policy paper was prepared by 40 disabled person organizations from all over Indonesia, from Sumatra to Papua. And we held 3 socialization webinars in the West Indonesia, Central Indonesia, and Eastern Indonesia. And we also had 4 FGDs in Sumatra, in Java, Central Indonesia, and Eastern Indonesia, together input from various DPOs. It was followed by the appointment of a drafting team representing each region in Indonesia who worked tirelessly for several months to finalize this position paper. I would like also to thank Disability Rights Funds and CBM for their very valuable support for us during this important process. This position paper is a result of our joint work
Disabled Person Organization of Person with Disabilities Indonesia, and we do hope that our contribution could be involved, or we could participate in programs and various programs of development actors in Indonesia, including, of course, the World Bank. And we are very happy that today the World Bank representatives is here together with us. Thank you very much. Back to you, Febri. Baik, terima kasih banyak Ibu Yeni atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Bapak Achim Daniel Schimelen, selaku Practice Leader for Human Development dari World Bank. Kepada Bapak Achim Daniel Schimelen, dipersilahkan. Thank you very much, and good afternoon, Selamat Siang. It's really my great pleasure to be giving short. It's my great pleasure to be giving short opening remarks, and even more so joining this meeting this afternoon, Ibu Yeni, all colleagues and friends. Much appreciated for you reaching out. Let me make 3 quick points at the outset, and then I look very much forward to hearing more from all of you. And I'm so delighted that we have such a diverse group here this afternoon. The first one is just to emphasize how much the World Bank values disability inclusion, and how much this is really is the core of our mandate, which, as you know, is to promote development by helping countries reduce and eliminate extreme poverty and promote shared prosperity. And to fulfill this mandate, we recognize that overall, the entire world, 1 billion people, or 15% of the world's population, experience some form of disability. And that also persons with disability, on average as a group, are more likely to experience adverse socioeconomic outcomes than persons without disabilities. So from that perspective, including persons with disabilities and expanding equitable opportunities are really at the core of the World Bank's work to build sustainable, inclusive communities aligned with our institution's goal to end extreme poverty and promote shared prosperity. To foster this goal on the global level, the World Bank has committed to 10 action items, and some of these I think are very relevant for the discussion here today, in particular with a focus on social protection, where the World Bank has committed that 75% of all our project financing are disability inclusive by 2025. And in fact, for some of the other projects, we even go beyond. And for instance, for the post-disaster reconstruction, we have committed to ensuring that all project financing public facilities are disability inclusive. So really a huge corporate priority for us. And this also includes the dialogue as a very important element. So much appreciated, again, you reaching out. Second, translating this corporate priority that on the country level is also really important, including for our engagement in Indonesia. I'm very happy and excited that we are joined by a number of my colleagues, which I would like to introduce to you very quickly. We have from our social protection team already present Pak Eki, who is one of our senior experts in the area, senior social protection specialist. We have also already joined Pa Jian, who is a senior disaster risk management specialist, and who can in particular then talk more about disability and protection before, during, and after disasters. And we'll be joined shortly by 2 more specialists, Ibu Asha, who is also from our social protection team, also a senior social protection specialist like Pa Eki. And then we'll be joined by Pa Bambang Sotono, who is a senior social development specialist and can talk very clearly about disability inclusion and respond and comment also on your presentation. So very much looking forward to this presentation. My third point is a very short one, just that I'm very excited, and that in fact I hope that the discussion this afternoon is just the start of a conversation, and that we'll hopefully have many more chances to interact, both virtually and hopefully sooner or later also in person. With that, thank you very much. Looking forward to the discussion. Terima kasih banyak. Baik,
Terima kasih banyak Bapak Achim Daniel Smillen atas sambutannya. Selanjutnya kami akan memutarkan video mengenai summary isi kertas kebijakan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Berikut videonya. Social protections for persons with disabilities. What is the conditions of persons with disabilities in Indonesia? The National Team for Accelerated Poverty Reduction, or TNP2K, states that in Indonesia there are 22.22 million people with disabilities, or 9 out of 100 people in Indonesia are persons with disabilities. From the education perspective, based on the BPS study results on people's welfare indicators in 2020, opportunities for persons with disabilities compared to non-disabled people are as follows. For preschool education, it is 60% lower. For the elementary and junior high school education levels, or the 9-year compulsory education program, it is 8.5 times lower. While for senior high schools and vocational senior high school levels, it is 3.3 times lower. As a result, the percentage of non-disabled people who are high school graduates is 29.66%, while the percentage of people with disabilities who are elementary school drops out is 29.35%. In terms of employment opportunities among people with disabilities are 5.4 times lower. The National Employment Survey also confirmed that the labor force participation rate among persons with disabilities fell from 48.2% in 2016 to only 45.9% in 2019. Whereas, among non-disabled people, participation increased from 68.7% to 70%. This condition shows that persons with disabilities in Indonesia are still relatively marginalized. Due to lack of education and employment opportunities, people with disabilities are significantly poorer than non-disabled people. To address this issue, an affirmative social protection system is needed. However, social protection for persons with disabilities is relatively minimal. It is estimated that only 5.5% of persons with disabilities have access to social protection programs. In Indonesia, there is only one program that directly targets persons with disabilities, namely Assistance Programs for Persons with Severe Disabilities, or ASPDB. The government hasn't considered the extra cost of disability a factor to determine the poverty line for families having family members with disabilities. So, only 1.07 million people with disabilities are recorded in the integrated social welfare data. As a result, in poor family-based social assistance programs, such as Family Hope Program, non-cash food relief, National Health Insurance or the Indonesian Health Card or JKN-KIS, and Smart Indonesia Program or PIP, the number of persons with disabilities as recipient is relatively low. Meanwhile, in terms of benefits, it is only Family Hope Program that provides an additional benefits of 200,000 rupiah per month for families who have family members with disabilities. Unfortunately, this benefit is only enjoyed by around 102,000 persons with disabilities, or about 1% of the total 10 million Family Hope Program recipients. This situation is contrary to the government's vision to create inclusive development. The government has actively promoted policy changes for persons with disabilities, including ratifications of the Conventions on the Rights of Persons with Disabilities in 2011 through Law No. 19 of 2011, National Regulatory Adjustment through Law No. 8 of 2016 on persons with disabilities, and during 2019 to 2020, the government issued 7 government regulations and 2 presidential regulations. However, some of these regulations are found not to be in line with the interests of persons with disabilities. These policy changes have not been optimally followed by the reform in the social protection system for persons with disabilities and are not followed with adequate budget support.
How can persons with disabilities be self-reliant? Persons with disabilities will be able to enjoy inclusivity when the state, the communities, and their families provide adequate support to ensure that every person with disabilities has equal and decent access to employment, public housing, education, infrastructure, public facilities and transportation, as well as health services. In many countries, special social protection schemes for persons with disabilities have been established. In Singapore, services for persons with disabilities can be accessed in an integrated manner through Singapore Enable. In Australia, there is National Disability Insurance Services or NDIS. In Hong Kong and the United States, there are disability services. All of them can provide access to information, services, and registration either online through the website or a call center that can be contacted via telephone, as well as available disability services offices, plus a supporting community that helps persons with disabilities access information and services. Thus, all benefits of the programs for persons with disabilities can be well distributed to potential beneficiaries, and an easy access is facilitated. The programs offered by those countries may vary, but almost all of them cover various comprehensive aspects, ranging from access to employment, housing, education, health, concessions, cash transfer, assistive devices, and transportation. In Indonesia, a dignified social protection program for all persons with disabilities needs to be designed and introduced. This program consists of 3 sub-programs, namely Concession Program, Cash Transfer Program, and Direct Service Program for persons with disabilities. Concession Program. Concessions with fee exemptions or discounts for electricity rates, phone bills, internet, public transportations, house rent, clean water, land and building tax, motor vehicle tax, and others. Cash Transfer Program. The benefits of Cash Transfer Program can be distributed to 7 targets. Cash Transfer, direct disability benefit valid for life, distributed to all persons with disabilities to cover their additional living costs due to their disability condition or extra cost of disability. Care support and education fee support benefits, distributed to children with disabilities because children with disabilities have additional needs to accommodate their disabilities, including for transportation to school, therapy, medicines, stationaries, and so on. Unemployment benefit, distributed to adults with disabilities who are not yet working. Income benefits for adults with disability who work with low levels of income, or income below the amount equivalent to the district or city minimum wage. Benefits for working disabled women. Universal retirement benefit for the elderly with disabilities. Caregiver benefits is provided as an incentive to caregivers to take care of the people with severe disabilities or to reduce the burden on the family. Direct Service Program, BPJS Kesehatan or the National Health Insurance Program, and BPJS Ketenagakerjaan or National Employment Insurance Program, consulting, therapy, training services, fulfillment of assistive devices according to the medical needs and recommendation, mobility services, including subsidized motorbike modifications, pick-up and drop-off services to access health and school facilities, affirmative programs, housing access, priority to occupy subsidized and accessible public housing, because it has been very difficult for people with disabilities to get access to occupy public housing such as Rusunawa or subsidized rental unit houses rented with priority to people with low incomes. Access to entrepreneurship support programs such as KUR or microcredit program, KUBE or joint business groups, and others. Personal assistance support. Impact of investment on persons with disabilities for the economy. The National Team for Accelerated Poverty Reduction or TNP2K stated that the support of social protection programs for the elderly and persons with disabilities, which amounts to 200 to 400,000 rupiah per month, would be able to reduce the national poverty rate to 1 up until 1.3%. The World Bank in 2020 provides a more optimistic estimate, stating that if the coverage of the benefits provided reaches 70% of the populations of the elderly and persons with disabilities, the poverty rate will at least decrease by 32% from the existing condition, namely
9.7% to around 6.6% only. Social protection programs for persons with disabilities will also have an impact on families and communities. In a study conducted by AT-Scale using the return of investment or ROI model, it is estimated that an investment of $1 billion through social and health program benefits, especially for the provisions of assistive devices, will be able to produce a productive economic impact during the period of use of the devices, namely amounting to $8,500 billion and provide benefits to families amounting to $1,900 billion. So, over the next 55 years, it is predicted to produce a multiplier effect of $10 trillion. This study confirms that assistive devices is a relatively profitable investment both on the micro and macro scales. Through social protection programs for persons with disabilities, the government is promoting an inclusive economic growth while reducing household burdens for families having family members with disabilities and making them much more productive. In the future, persons with disabilities will no longer need to be seen as a burden to development. Instead, they will become active contributors to the national economy. Persons with disabilities are not burdens. They are a potential resource as long as the state is present to support them and their families and communities support them towards the realizations of an inclusive society. Persons with disabilities can do it. Let's work together. Baik, acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Bapak Joni Julianto dan diskusi yang akan dipandu oleh Ibu Cucu Saida. Kepada Ibu Cucu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Febri. Selamat siang Bapak Ibu semuanya dari Bank Dunia, dari Organisasi Penyandang Disabilitas. Senang sekali hari ini saya dapat menemani proses diskusi atau pertemuan yang sangat penting ini dari Bapak Ibu World Bank bersama teman-teman dari Organisasi Penyandang Disabilitas. Saya Cucu dan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Yeni bahwa perjuangan teman-teman dalam menginginkan adanya perlindungan sosial yang inklusif terutama bagi penyandang disabilitas yang menghasilkan kertas kebijakan yang sudah disusun sejak lebih dari 1 tahun dan dan melibatkan atau hasil dari banyak sekali organisasi penyandang disabilitas dari semua wilayah di Indonesia, mulai dari utara, tengah, timur, juga semua tercakup. Dalam prosesnya, saya akan menggunakan bahasa Indonesia, sementara setelah ini rekan saya Mas Joni juga akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Jadi mohon kepada Bapak Ibu yang memerlukan penerjemahan ke dalam bahasa Inggris maupun sebaliknya untuk dipastikan untuk dipastikan bahwa akses untuk penerjemahannya berfungsi dengan baik. Tetapi di dalam diskusinya silahkan dengan bebas bahwa silakan disampaikan bisa dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa Inggris. Dalam diskusi ini juga kami mencoba untuk seakses mungkin bagi semua, termasuk di dalamnya adalah kita sediakan juru bahasa isyarat. Baik, Bapak Ibu, tanpa panjang lebar dari saya akan mempersilahkan dulu Mas Joni untuk menyampaikan presentasinya atau resume hasil dari kerja keras teman-teman organisasi penyandang disabilitas di Indonesia ini. Silakan Mas Joni. Terima kasih banyak Mbak Cucu untuk waktunya. Bapak Hakim Daniel
Snilm dari World Bank dan kawan-kawan World Bank yang saya hormati, dan teman-teman rekan-rekan jaringan organisasi DPO seluruh Indonesia. Saya akan berusaha untuk secara cepat mempresentasikan, mengingat waktu kita sepertinya sudah cukup siang begitu. Sementara kita berharap untuk melakukan diskusi sesudah ini. Baik. Seperti yang Mbak Yeni sampaikan bahwa kertas kebijakan ini telah disusun pada tahun 2021, dan salah satu yang menjadi tema besar dari kertas kebijakan ini adalah upaya untuk membangun kemandirian difabel atau penyandang disabilitas, dan kita melihat bagaimana program-program perlindungan sosial semestinya dapat lebih mengadres kebutuhan penyandang disabilitas. Oke, sebentar, saya tunggu screen reader saya untuk loading. Oke, kenapa kertas kebijakan ini menjadi penting? Kita melihat bahwa sejauh ini difabel atau penyandang disabilitas masih berada pada situasi yang terpinggirkan atau termarginalisasi. Ketika kita melihat data Badan Pusat Statistik misalnya di berbagai sektor, kalau kita lihat di sini di sektor pendidikan misalnya, posisi penyandang disabilitas itu dalam berpartisipasi dalam pendidikan wajib belajar 9 tahun mencapai 8,6, lebih rendah dibanding non-disabilitas. Begitu juga di sektor pekerjaan, 5 kali lebih rendah tingkat partisipasi penyandang disabilitas. Artinya ketika kita bicara tentang pencapaian SDGs misalnya, maka dua sektor ini menjadi sektor yang akan sangat merupakan tantangan pencapaiannya bagi Indonesia ketika kita bicara tentang bagaimana menjawab ketimpangan antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Belum lagi pandemi COVID-19 yang banyak memberikan dampak bukan hanya di sektor ekonomi, angkanya bisa kita lihat di sini, 80% lebih mengalami pengurangan pendapatan, sebagian juga mengalami pengurangan pendapatan bahkan hingga 80%, dan jika kita telusuri lagi dari riset jaringan DPO Respon COVID Inklusif pada tahun 2020 maupun 2021, bukan hanya sektor ekonomi saja yang terdampak, tetapi sektor pendidikan, sektor kesehatan, di mana akses terhadap layanan kesehatan rutin yang seharusnya bisa diakses itu menjadi sangat terhambat, dan itu sampai sekarang bisa kita lihat sangat sedikit upaya-upaya untuk mengadres kebutuhan-kebutuhan dan ketimpangan ini. Next, kertas kebijakan ini kemudian menemukan sejumlah kritik ataupun sejumlah temuan di mana program dan kebijakan perlindungan sosial ini perlu direvisi atau perlu diperbaiki. Nah, ada beberapa masalah di sana. Pertama adalah masalah administrasi kependudukan. Banyak teman-teman yang belum mendapatkan NIK, belum register dalam sistem kependudukan, sehingga akses terhadap berbagai jaminan atau perlindungan sosial ini terhambat. Kemudian masalah pendataan ini masih menjadi isu besar. Kita masih punya gap besar karena menurut WHO ada 15% di negara berkembang, sementara Indonesia hanya bahkan data surveinya itu baru sekitar 10%. Susenas katakanlah. Data sensusnya tentu jauh lebih kecil lagi. Keterbatasan akses terhadap informasi, program-program perlindungan sosial lebih banyak tidak diketahui oleh penyandang disabilitas. Baik itu keberadaannya maupun kemudian bagaimana cara mengaksesnya. Akses kepesertaan juga demikian, karena data yang lemah maka akses kepesertaan menjadi sangat sempit. Kemudian stigma,
kemudian indikasi penyalahgunaan, tingkat korupsi berkaitan dengan bantuan terhadap penyandang disabilitas juga cukup besar karena minimnya pengawasan dan kontrol dari penerima manfaat. Kemudian kesesuaian bantuan dengan kebutuhan ini menjadi isu besar yang juga sampai sekarang tidak terjawab begitu. Nah, di samping itu kalau kita melihat rasio next. Nah, rasio bantuan itu masih sangat sedikit jumlahnya bagi penyandang disabilitas. Kita bisa melihat misalnya hanya 1,07 juta data penyandang disabilitas yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Yang ini jumlahnya masih sangat kecil jika dibanding dengan real situation of person with disabilities, dibanding dengan situasi realnya. Sementara itu ada banyak, kalau kita bisa lihat di situ ada banyak sekali extra cost atau biaya tambahan yang kemudian muncul akibat dari disabilitas begitu. Soal transportasi, soal personal asisten, dan berbagai item sampai pada akomodasi bagi penyandang disabilitas untuk bisa bekerja, untuk bisa produktif dengan tingkat produktivitas yang sama, itu ternyata membutuhkan akomodasi yang selama ini tidak diperhitungkan dan akhirnya menjadi personal burden bagi penyandang disabilitas yang belum terhitung. Nah, next, dari temuan-temuan tersebut, kemudian kertas kebijakan ini mengusulkan begitu sejumlah strategi untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan ini. Nah, pertama yang diusulkan adalah konsesi. Nah, konsesi ini bisa berbentuk penghilangan biaya, penggratisan, ataupun kemudian pengurangan biaya untuk layanan-layanan baik itu di sektor publik maupun sektor private. Next. Nah, yang kedua adalah kami mengusulkan untuk menjawab situasi di atas dengan mengadopsi program cash transfer bagi penyandang disabilitas. Begitu. Ada 6 bagian yang diusulkan dalam cash transfer ini yang saya kira kemudian menjadi hal yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah begitu. Mulai dari tunjangan bagi penyandang disabilitas berlaku seumur hidup yang ini sifatnya universal begitu. Kemudian penyandang disabilitas berat atau difabel berat ini yang tentu ekstra cost-nya lebih berat, mereka juga membutuhkan cash transfer dengan skema yang lain begitu yang didasarkan pada tadi ekstra cost dan disability levelnya begitu. Kemudian mereka yang tidak bisa bekerja, mereka yang produktivitasnya itu produktif, ini juga kemudian sangat membutuhkan cash transfer skema tertentu. Nah, tunjangan caregiver ini saya kira belum familiar di Indonesia, tetapi faktanya adalah bahwa sebagian penyandang disabilitas itu sangat membutuhkan caregiver yang bisa menunjang kemandiriannya. Jadi kita melihat ini adalah konteks untuk meningkatkan kemandirian. Kemudian, next. Yang berikutnya kita juga mengusulkan agar ada skema layanan langsung yang dimana layanan langsung ini adalah layanan yang perlu dilakukan di sektor-sektor penyedia layanan begitu, baik itu kementerian, lembaga maupun dinas-dinas pemerintahan maupun sektor swasta saya kira. Beberapa yang kami identifikasi dan ini masih bisa ditambah lagi Kementerian Kesehatan, ada sektor misalnya layanan kesehatan
kesehatan. Sejauh ini fisik maupun non-fisik, misalnya saat ini jaminan kesehatan masih berbasis kemiskinan, di mana penyandang disabilitas yang tidak masuk dalam kategori miskin itu tidak akan menjadi penerima jaminan sosial kecuali harus mengakses secara mandiri. Kementerian Sosial misalnya bisa mengkoordinir terkait dengan penyediaan personal asisten maupun juga dukungan-dukungan sosial yang lain. Kementerian Perhubungan misalnya bisa menguatkan dukungan terkait dengan transportasi yang dapat menunjang kemandirian dalam hal pendidikan maupun dalam hal-hal yang lain. Kementerian Tenaga Kerja misalnya meskipun kuota 1% untuk swasta sudah ada, misalnya dapat tingkatkan agar kemudian dukungan-dukungan akomodasi yang layak di sektor pekerjaan maupun juga kalau Kementerian Koperasi dan UKM sektor permodalan dan kemudahan berusaha itu bisa dilakukan. Nah, selanjutnya next ada hal penting yang sebetulnya juga menjadi bottleneck dalam isu perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas, yaitu sektor pendataan. Data ini masih sangat menjadi isu besar di Indonesia, bahkan data yang sudah ada saja itu jumlahnya masih cukup kecil dengan rasio yang kami usulkan terkait dengan ini, karena bagaimanapun perlindungan sosial itu sangat membutuhkan basis data yang kuat begitu. Nah, yang pertama sebetulnya kita punya program yang berkaitan dengan kartu penyandang disabilitas. Nah, ini sebenarnya bisa dimaksimalkan sebagai instrumen untuk menaikkan ketersediaan data penyandang disabilitas. Tetapi ini juga perlu dibangun dengan layanan-layanan yang berkaitan dengan assessment ataupun deteksi dini tentang disabilitas, informasi tentang disabilitas yang dapat disediakan melalui pusat layanan terpadu terkait disabilitas. Nah, dua rekomendasi ini menjadi solusi yang kami tawarkan untuk memperbaiki pendataan dan juga pelayanan terpadu terkait dengan disabilitas. Nah, akhirnya saya rasa mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh, tetapi saya yakin keberadaan World Bank yang men-lead berbagai program-program pembangunan bersama dengan mitra pembangunan yang lain, dan tadi saya dengar Pak Daniel juga menyampaikan bahwa inklusi disabilitas menjadi core mandat dari World Bank dan tujuan sebagaimana juga tujuan pembangunan berkelanjutan, maka kami saya kira sebagai bagian akhir kami ingin mengatakan bahwa sangat berharap bahwa mitra-mitra pembangunan dapat mendorong pesan-pesan dari kertas kebijakan ini, dan kemudian juga lebih memastikan bahwa penguatan perlindungan sosial di Indonesia lebih kuat dengan memajukan inklusi disabilitas. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Cucu. Oke, baik, terima kasih Mas Joni. Saya langsung saja silakan mungkin dari Bapak Ibu dari World Bank dulu atau Bank Dunia mau ada tanggapan atau pertanyaan, silakan. Karena waktunya kita tinggal 15 menit ya. Halo, boleh bertanya Bu Cucu? Boleh, silakan dari langsung ya. To the point ya Pak. Suaranya masih mute. Suaranya masih mute deh, Pak Wawan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Yang kami hormati Pak Acim dari World Bank, kemudian Bapak-Bapak dari World Bank, Pak Eki, kemudian juga... Langsung aja ya Pak.
langsung pertanyaan. Ya, terima kasih Ibu Cucu. Saya mencoba menelaah dari paparan Pak Joni tadi, itu apa dari lembar kerja, kertas kerja yang sudah kita buat setahun ini, itu sudah cukup mewakili aspirasi kami dan keinginan kami. Cuma pengalaman kami di lapangan, yang kebetulan Daksa Banua adalah yayasan disabilitas sedang dan berat, terutama tunadaksa dan cerebral palsy, ini mencoba mengadvokasi terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas sedang dan berat. Itu kami sampai hari ini merasakan sangat berat sekali, Bapak Ibu. Itu kenapa? Ternyata ada persepsi yang secara birokrasi. Boleh langsung nggak Pak pertanyaannya? Ya. Langsung aja pertanyaannya. Ada persepsi dinas eksekutif ini yang memang menjadi persoalan. Kenapa? Eksekutif itu dinas sosial terutama menggunakan acuan Permensos. Sehingga DTKS yang dibuat oleh Permensos, terutama dengan kriteria miskinnya itu, sehingga kami dalam hal ini disabilitas yang di bawah Ayoman Daksa Banua ini, itu sulit sekali untuk masuk dalam pendataan, Ibu. Nah, apa yang bisa disampaikan oleh Pak Joni tadi, isu pendataan ini menurut kami sangat penting sekali. Jadi mohon ini juga menjadi prioritas. Nah, kemudian dari sekian banyak yang poin-poin penting yang tadi disampaikan Pak Joni, kenapa dari pihak eksekutif ini menganggap ini bukan menjadi priority? Karena apa? Mereka tidak ada sanksi ketika tidak melakukan kebijakan-kebijakan itu. Nah, saya menyarankan Ibu Bapak, bagaimana dalam kertas kerja kita ini mensyaratkan bahwa ini menjadi masuk dalam indeks pembangunan manusia, menjadi indikator pembangunan manusia. Jadi artinya begini, pelayanan pemenuhan kemandirian disabilitas ini menjadi item penting dalam indikator pembangunan indeks pembangunan manusia, sehingga secara politis nanti pimpinan daerah atau pimpinan pemerintahan ini menjadi Bapak, saya harus stop acuan, ya. Bapak. Iya, Pak. Oke. Maaf Pak Wawan, nanti kelanjutannya bisa secara tertulis aja ya. Baik, tadi poin dari Pak Wawan adalah masih ada persoalan, atau ini lebih menguatkan sebetulnya bahwa masih ada persoalan di dalam data ya. Saya mau langsung aja, sebetulnya di sini ada pertanyaan, salah satunya adalah yang langsung pada Bapak Ibu di Bank Dunia ya. Jadi apakah Bank Dunia memiliki program recovery bagi penyandang disabilitas pasca COVID ya, pasca COVID-19 yang tadi kita simak bersama dari paparan Mas Joni dan juga dari video, bahwa ternyata terutama setelah COVID ini, dari hasil survei atau dari hasil riset yang dilakukan oleh teman-teman jaringan organisasi disabilitas itu, bahwa lebih dari 80% ternyata mereka kehilangan pekerjaan. Itu salah satunya. Belum lagi soal akses kesehatan. Nah, mungkin Bapak Ibu dari perwakilan dari Bank Dunia bisa memberikan jawaban atau tanggapan. Silakan. Thank you so much. Let me perhaps start, and then I'll turn it to my colleagues who are actually the sectoral expert. I just wanted to say, maybe first of all, thank you very much for this presentation. This policy paper is very timely and a lot of food for thought, as they say in the US. So very much noted and appreciated. So my colleagues can comment more on the specifics. I just want to maybe give a preliminary answer, because there was also a question about the type of support that the World Bank can provide, and I just want to make sure we are kind of all on the same page. So the World Bank, somewhat differently to other development partners, in particular some of the bilateral partners, we usually work quite indirectly, mostly through the government. So what we do is we provide analytical advice, capacity building, and also financing for the government, but don't have our own programs that we implement. And so for the most part, that means
this conversation is extremely useful for us because it kind of gives us input where we know where really the pressing points and where more can be done. But then it's a little bit difficult for us to provide like very concrete support, say in terms of financing. It's really more something where perhaps we can use our dialogue, our analytical work to make sure we kind of drive the agenda together. With that preliminary remark, maybe for the more technical aspects, I want to ask my colleagues, and we have quite a few and not so much time, but maybe just to turn to the four that I know are present. So maybe Pa Eki and then Ibu Asha, if you could start on the social protection side, and then perhaps Pa Bambang, and finally Pa Jian on disaster, which wasn't mentioned so much in the presentation, but I think is extremely relevant, including with the protection angle. So with that, over to my colleagues, please. Thank you very much. Okay, thank you so much. Silakan. Terima kasih. So my name is Asha Williams. I'm a senior social protection specialist with the office here, the World Bank office here in Jakarta. And so really appreciate the opportunity to read the policy brief and also for this presentation that you made to us this morning. As Ahim mentioned, we work very closely with government, particularly through financing, analytic and advisory services, program implementation, and direct service delivery, of course, remains the direct responsibility of the different government agencies. You noted some figures as well that came out of one of our seminal pieces of work on social protection, most recently, the Vision report, where you would have seen that we've flagged this as a big gap in the social protection system, and recognize and agree with the importance of expanding coverage of persons with disabilities in Indonesia. Just to say that we have engagement on different aspects of social protection, including on adaptive social protection, support to the PKH-CCT program and other issues as well. One point that we're currently working very closely with different government agencies are sort of consolidating experiences and knowledge on how to improve population registration for the delivery of benefits and services to households, and that includes persons with disabilities. So I think this, that last comment there about the registration is an important one. There's several experiences where different countries have, in their social registry systems, been able to include broader segments of the population so that beyond poverty targeted program, other benefits and services can identify those households. And so we're currently working on case studies and compiling evidence. And this is an important point that we will be making sure that is flagged in this work. I also just wanted to point out that we, in our planned analytic and analytic work for this year, we hope to sort of update and we would be happy for further discussion with you on this, analyzing what some of those post-COVID gaps in delivery are, right? So we have data from previously from TNP2K, the 2018 study, which is very important. We have, and you mentioned some of the post-COVID employment issues, but we wanted to get a sort of fresher picture as well. And if you think useful to, do a deeper dive into some of these key pain points of improving disability access to the social protection system. And I was really happy to see those different areas that you mentioned. Of course, we have the issues of the cost for the assistive aids and all the other complementary services that are necessary for ensuring effective inclusion of persons with disabilities. So that's an area we'd be happy to collaborate with you a lot more on. I had a couple of questions. I don't know if you would have time to respond, but just one is to find out if you've been able to sort of cost out some of these proposals and the recommendations. Is that something that you plan to do moving forward? And if you've been able to have direct conversations with government on this, be it TNP2K, Bappenas, or MOSA,
on any of these, on the briefs and some of the messages therein. And just, I may be taking up too much time, but just lastly, on that point of adaptive social protection, we do also recognize that there have been, there are areas for improving the provision of benefits and services post-disasters for persons with disabilities, both within affected households and those that are on their own, of course, in terms of preparedness and response. And that's something that we hope to work on a lot more closely in the coming year as well. Over to you. Thank you so much. Okay, thank you Ibu Asha. Ya, ada yang ingin Mas Joni mungkin ingin menanggapi terlebih dahulu atau kita langsung saja? Ini sudah tinggal 3 menit, tapi kalau tidak keberatan, kami boleh mohon 10 menit perpanjangan kalau boleh. Kalau boleh, bagi Bapak Ibu semua. Oke, ya, ya tadi dari penjelasan dari Ibu Asha juga terkait dengan ada satu hal yang apakah kemudian ternyata masih ada banyak hal dan kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman ini yang diusulkan juga menjadi masukan bagi Bapak Ibu di World Bank, meskipun di World Bank ini berbeda ya, tidak seperti agensi yang lain karena bukan implementer mungkin gitu ya. Nah, Mas Joni apakah ingin memberikan tanggapan terlebih dahulu sebelum ini ada satu pertanyaan yang sangat spesifik mungkin kepada Bapak Ibu di Bank Dunia. Terima kasih Mbak Cucu. Silakan Mas. Ya. Yang lain juga akan memberikan tanggapan. Saya kira di Indonesia saat ini dari sisi kebijakan kita sudah implementasinya. Jadi ini yang saya rasa menjadi bottleneck yang sangat besar di Indonesia. Kita punya undang-undang 8 yang meskipun belum bisa dikatakan untuk penguatan program-program dan kebijakan perlindungan sosial ini didorong begitu. Nah, kemudian saat ini kita juga punya disabilitas. Nah, tetapi problem besarnya ini adalah kesungguhan untuk bisa mengimplementasikan. Bappenas sudah ditemu ataupun mitra pembangunan yang lain mempunyai ruang untuk kemudian menegosiasikan peningkatan kebijakan ini, kemajuan kebijakan ini dengan program-program yang dipunyai saat ini. Nah, sehingga saya kira itu yang menjadi harapan kami agar pesan yang sudah dibangun dari policy brief ini yang sebenarnya sudah kami sampaikan juga kepada pemerintah juga dapat menjadi satu prasyarat mungkin gitu ketika ada kerjasama dengan Indonesia, kemudian ini menjadi bagaimana peningkatan perlindungan sosial, tetapi kemudian di mana dan bagaimana posisi inklusi penyandang disabilitasnya. Ketika ini menjadi semacam requirement pembangunan, saya yakin akan punya ruang yang lebih besar untuk bisa menjadi dorongan untuk lebih maju dan cepat terimplementasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Joni. Pak Acim dan teman-teman yang lain, kalau tidak keberatan ada satu pertanyaan saja. Ini terkait dengan prinsip dalam Konvensi Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas bahwa keterlibatan penyandang disabilitas di dalam proses pembangunan, baik itu mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan dan implementasi, dan tentunya evaluasi, itu adalah menjadi hal yang paling utama.
Jadi bagaimana kemudian penyandang disabilitas ini menjadi aktor utama di dalam pembangunan. Nah, pertanyaan yang muncul adalah kira-kira apa ya yang kemudian bisa dilakukan oleh World Bank misalnya, apakah kemudian memfasilitasi pertemuan terutama ketika dalam kerja bersama pemerintah Indonesia dalam memastikan atau dalam rangka memperbaiki skema-skema perlindungan sosial yang ada supaya bisa lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Nih, apakah mungkin ada pertemuan bulanan atau apa, saya nggak tahu. Jadi barangkali adakah upaya apa yang bisa dilakukan oleh Bank Dunia ini gitu untuk kemudian benar-benar mendukung kerja keras dari kawan-kawan organisasi disabilitas ini. Terima kasih, Mangga. Thanks so much. This is an excellent question. I might turn to my colleague Pak Eki, who can give a bit more of our social protection perspective, but perhaps also respond to this question. Thank you. Baik, terima kasih Bu Cucu, Pak Ahim atas kesempatannya. Bapak, jadi mungkin begini, Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan sebetulnya oleh Pak Ahim dan juga oleh Ibu Asya bagaimana kami di Bank Dunia bisa mensupport Bapak dan Ibu ya. Nah, maksud saya begini, betul bahwa kami secara reguler, sekalipun kata reguler barangkali tidak tepat ya, melakukan konsultasi atau melakukan advice kepada pemerintah. Namun kalau boleh saya jujur ya Bapak Ibu, ini semua kan sebetulnya tergantung juga kepada pemerintah. Apakah kemudian pemerintah pertama meminta support? Itu yang pertama. Atau yang kedua, ketika kami memberikan support, apakah kemudian pemerintah memutuskan untuk mengikuti saran kami atau tidak? Itu semua betul-betul berada di tangan pemerintah. Kami tidak bisa mengarahkan, kami tidak bisa memaksakan, tidak boleh, tidak bisa Bapak Ibu. Nah, tentu kalau kita bicara bagaimana nih World Bank kemudian kita bisa mensupport ini. Sebetulnya tadi seperti Pak Hakim sudah bilang, apa yang Bapak Ibu paparkan itu sudah sesuai dengan nilai-nilai dan misi dari Bank Dunia sendiri, inclusiveness, inklusi itu sudah sangat jelas, dan dalam pekerjaan kami, dalam produk-produk kami seperti yang sudah dikutip juga sudah ada di sana. Salah satu contoh barangkali kalau saya boleh ambil, kami saat ini saya dengan Pak Jian sempat waktu kemarin itu berdiskusi terkait dengan bagaimana ya sebetulnya implementasinya agar Bapak Ibu yang memang memiliki disabilitas ini bisa lebih terperhatikan dalam situasi bencana misalnya. Nah, tentu kita semua mungkin Bapak Ibu juga sudah paham bahwa di dalam rencana induk penanganan bencana atau penanggulangan bencana RIPB 2020 sampai 2024 dan juga dalam rencana nasional penanggulangan bencana yang terbaru ya. Ini kan sudah ada sebetulnya. Namun problemnya untuk di rencana aksi nasionalnya ini gitu, di implementasinya ini. Ketika kami sempat berbicara dengan PSKBA misalkan, Direktorat PSKBA, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. Bagaimana di lapangan kejadiannya? Kita tahu ketika terjadi bencana semuanya hiruk pikuk ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika tidak ada data yang benar, tidak bisa teridentifikasi keluarga mana sih misalkan yang ada person with disability di dalamnya. Ketika tidak ada informasi itu, maka para penolong juga ya, para relawan juga ini akan sulit untuk membantu. Ya terlepas dari program social protection yang tadi Bapak Ibu sudah usulkan. Itu memang kalau kita bicara di negara maju, kemungkinan besar seperti itu. Tapi dengan Indonesia, saya pikir kita masih perlu banyak berupaya begitu ya, untuk mendorong pemerintah betul-betul memperhatikan hal ini. Nah, dalam hal-hal lain barangkali yang bisa saya sampaikan adalah kami tetap dalam menulis misalkan analisis dan seterusnya, seperti misalkan dalam kertas kerja terakhir ya terkait dengan apa yang disebut dengan stress test untuk adaptive social protection, inklusi disabilitas juga ini sudah disebutkan, sudah di-mention di situ. Nah, ini mohon maaf apabila
tidak menjawab secara langsung tadi terkait dengan pertanyaan ini. Saya mungkin meminta Pak Jian apabila ada yang ingin ditambahkan. Pak Jian, silahkan. Norris, terima kasih banyak Bapak Ibu. I'll be brief because I know the session's about to close. Nama saya Jian. I work on the disaster risk management team with the World Bank in the Indonesia office. I would like to just give a couple of quick examples, very practical, specific examples of how the World Bank is supporting disability inclusion on the disaster risk management investments that we have. So, for example, in Sulteng, in Central Sulawesi, we are financing the reconstruction and rehabilitation of housing huntap, as well as public facilities, contohnya sekolah-sekolah dan puskesmas dan rumah sakit. Under this project, we have worked with the PUPR, who is the implementing agency of that project, to develop universal accessibility guidelines, including for people with disabilities. So all the buildings, as Pak Hakim mentioned before, all public facilities financed by the World Bank must be disability inclusive. Another example is the Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project. Project ini dengan BNPB dan BMKG, and we are working with them to finance the Destana Katana program, and we hope to ensure there is more modules for protection of people with disabilities before, during, and after disasters. So those are the investments that we have related to disaster risk management. We can share more information offline as you may need. I also want to mention very quickly, we had a workshop in November 2021, so that's 4 months ago. I think a couple of the, and this invited the disability persons organizations, as well as Bapenas, BNPB, Kemensos, dan KL Line. Two very quick key points that was, I think was very important to me. And potentially can help enhance your policy note is regarding the funding. I think Ibu Asher and Eki also mentioned this. How would this be financed? You know, we have a lot of ideas and we need to think practically about how not only the government partners, but non-government partners, the private sector, how do partners finance the recommendations, which should not only be the legal and regulatory aspects. What about the practical needs, the practical investment needs for social protection? So in terms of the funding, we really think that this therefore needs to be fully integrated into the regional, the subnational PEMDAS budgeting process, as well as their regional subnational development plans. And then the second point is that I think Indonesia already has some strong regulations and good practices for disability inclusion in disaster risk management. BNPB has a good policy. They're revising the National Disaster Risk Management Law. As we speak, it's being reviewed by Parliament, and it will include more social inclusion aspects. How do you turn the law into practice? How does the law become something implemented by the BPBD when there's an actual disaster, and how do they develop SOPs and plans on the ground to actually protect people with disabilities? There's many more I can add and discuss, but because time is short, I will stop there. I'll put my email in the chat box, and I'm very happy to share resources with anyone. Thank you so much. Baik, terima kasih Bapak Ibu dari World Bank. Kita mau tutup, sudah jam 3:10, ada satu saja mungkin sebagai penutup juga, yang diminta dari kawan-kawan organisasi disabilitas yang mengusung social protection ini, kira-kira ada masukan nggak dari Bapak Ibu di World Bank ini, bagaimana supaya kertas kebijakan yang disusun bersama ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia maupun bagi development partners yang lainnya gitu. Mungkin bisa memberikan masukan 1 atau 2 sebagai penutup. Silakan. Saya Mbak Cucu. Dari World Bank ya, Mas. Sorry, ini kita soalnya udah ini dari ya. Kira-kira apa nih yang bisa
kita teman-teman meminta masukan dari Bapak Ibu di Bank Dunia, kira-kira apa yang bisa kami lakukan atau masukan bagi kami supaya kertas kebijakan ini benar-benar dipertimbangkan menjadi masukan yang yang kemudian tidak hanya masukan tapi juga bisa diaplikasikan pada perubahan-perubahan kebijakan tentang social protection di Indonesia. Baik, terima kasih Bu Cucu. Mungkin saya akan masuk duluan, nanti Pak Achim atau Bu Asha, Pak Jian kalau ingin ditambahkan silakan. Saya mungkin harus bertanya dulu nih Bu, sebentar saja. Kalau dari teman-teman di koalisi, engagement dengan pemerintahnya sudah seperti apa? Itu yang pertama. Satu lagi, apakah sudah pernah misalkan mengadakan seperti seminar atau yang mengundang pemerintah atau anggota parlemen dan lain sebagainya dari koalisi? Ya, kalau dari koalisi sudah Pak. Jadi ini kebetulan minggu lalu juga pertemuan teman-teman itu dengan Bappenas gitu, yang nanti akan datang, sedang menunggu respon itu dari Kemenko. Kemudian juga selama proses sebetulnya juga selama proses penulisan juga ada melibatkan Bapak Ibu dari pemerintah ya, terutama dari Kementerian Keuangan kalau saya nggak salah juga. Kemudian juga hasil kertas policy kertas kebijakan ini juga sebetulnya sudah diwebinarkan tahun lalu ya, di bulan Desember kalau nggak salah. Ini mungkin jadi pertanyaannya atau permintaan dari Bapak Ibu di World Bank ini supaya lebih ikut mendorong lagi nih agar kertas kebijakan ini bisa benar-benar disuarakan lebih kencang gitu. Itu Pak, silakan. Baik, mungkin saya mewakili teman-teman World Bank. Terima kasih Bu. Jadi betul, tentu saja kami berdiskusi secara internal dan menilai bahwa kertas kerja ini sangat komprehensif, berdasarkan analisis yang juga cukup robust begitu ya Bu ya. Sehingga tentu saja apabila nanti ada misalkan suatu aktivitas yang memang terkait dengan hal ini, maka kertas kerja tersebut kemungkinan besar bisa kami kutip ya Bu ya, bisa kami kutip sehingga lebih tersuarakan. Dan tentu seperti yang tadi sudah disinggung, sebetulnya saya tidak perlu mengulang lagi, banyak sebetulnya kegiatan-kegiatan kita yang memang sudah memperhatikan terkait hal ini. Namun nanti tentu saja mungkin perlu dipertajam begitu ya Bu ya. Tapi silakan Bapak Ibu dari Bank Dunia kalau ada yang ingin disampaikan. Atau sebelum Bank Dunia? Maaf Pak Ambrosius, kita kesempatan dengan Bapak dari Bank Dunia dulu ya, sebentar ya. Thank you very much. I wanted to maybe check with Pak Bambang because he hasn't had a chance to speak yet, and maybe from the social development perspective, it would be very, very interesting to hear your comments on the paper, Pak, if you don't mind. Ya, thank you Pak Achim. Ibu Bapak, perkenalkan saya Bambang Sutono dari unit sosial di Bank Dunia. Jadi mungkin saya menyambung saja yang disampaikan oleh Pak Achim. Jadi setuju dengan Pak Achim bahwa terkait dengan policy brief atau kertas kerja ini, saya kira satu, advokasi kebijakan oke, tetapi menurut saya beberapa pembelajaran yang sudah real yang ada di kertas kerja ini menurut saya sudah bisa langsung dikomunikasikan dengan berbagai kementerian yang juga sudah menjalankan program-program yang berbasis pada pembelajaran seperti ini. Jadi Mbak Cucu, kemudian Mas Joni kan saya kira tahu ya program peduli dulu, kemudian beberapa program yang lain ya terkait dengan inklusi, dan sekarang juga di Kementerian Desa kami juga mendukung program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa yang mengembangkan desa inklusi misalkan. Jadi saya kira menurut saya kok bisa paralel kerjanya, tidak harus menunggu kebijakan ini policy brief ini diakomodasi atau direspon, tapi langsung saja dengan kementerian-kementerian yang sudah menjalankan program yang sudah real sebenarnya. Saya kira mungkin tambahan sedikit dari saya yang barangkali lebih real untuk menjalankan atau mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang ada di dalam policy brief ini. Saya kira itu tambahan sedikit dari saya, Pak Achim, Pak Eki, dan Ibu Bapak, teman-teman semua. Terima kasih. Oke. Baik Pak Bambang, terima kasih
Lama tak jumpa ya Pak. Baik, Bapak Ibu sudah jam 3:15 di waktu Indonesia Barat, dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dari Bank Dunia, juga teman-teman dari organisasi penyandang disabilitas. Kita mendapatkan 16 menit tambahan, dan saya kira sesi ini kita tutup sampai di sini, dan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kita semua ini kertas kebijakan ini menjadi salah satu bukti penguat bagi kerja-kerja advokasi yang juga didukung oleh semua pihak, termasuk didukung oleh salah satunya adalah oleh Bank Dunia, gitu ya. Oke, selanjutnya kita tutup saja, dan sebelum semua pamit, ada permintaan dari panitia untuk foto bersama, jadi jangan keluar dulu. Terima kasih banyak semuanya. Silakan untuk siapa, Fadel atau Febri, untuk lead foto bersamanya. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu, mungkin bisa dibuka dulu kameranya. Untuk foto bersama, di sini ada 3 slide. Jadi saya akan mulai foto dari slide pertama ya. Oke, 1, 2, 3. Kameranya tidak bisa dibuka, Mbak Cucu. Ya, tidak apa-apa, Pak. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, untuk yang slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semua. Sehat selalu. Selamat berakhir pekan. Terima kasih semua. Terima kasih rekan-rekan dari World Bank. Terima kasih Bapak dan Ibu. Izin pamit, Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Mudah-mudahan kita terus bisa kerjasama ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu koalisi. Mohon bisa bertahan terlebih dahulu. Kita mau refleksi.